Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sallam. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma khususan ila hadrati sahibil kitab Ihsanuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mari sama kita lanjutkan wawasan atau pengajian serat Ngajaibul Qulub pada malam Sabtu ini, yang kita akan melanjutkan bahasan yang pada minggu lalu sudah kita kemukakan, khususnya berkaitan dengan tingkatan-tingkatan setan di dalam menggoda manusia. Ada 7 tingkatan ya. Cara setan atau iblis ini menggoda manusia. Pada tingkat yang paling dasar, kalau di tingkat paling dasar dia nggak mampu, tingkat kedua juga ternyata nggak mempan digoda, ya tingkatan ketiga seperti itu. Kemarin kita kalau nggak salah sudah sampai di tingkatan kedua ya. Yang tingkatan kedua itu artinya godaan setan itu kemarin itu godaannya itu setan mengikuti cara berpikirnya manusia. Diikutin, iya kamu bener, tapi kan kamu masih muda, burung wayahe pensiun. Ya udah, anu dulu, senang-senang dulu di dunia, nanti wis wayahe pensiun baru mulai tobat dan mulai menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan ternyata nggak mempan juga. Ya, godaan itu baru pada tahap yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Godaan iblis itu seperti apa? Nanti kita akan membahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 3 itu iblis tampi pabenan. Iblis tampi pabenan ingkang mekaten wau lajeng mundur malih. Sanes wekdal dateng malih gadah rekodaya murih kesusuning panindak ucapipun. Jadi gini, karena di tingkatan kedua itu godaan itu yang gak mempan, iblis kemudian mundur kan. Akhirnya berpikir lagi untuk mencari strategi apa lagi yang bisa dilakukan setan atau iblis itu untuk menggoda manusia. Lah dikasih tahu bahwa hidup suruh senang-senang dulu, nanti wayahe sudah tua baru mulai tobat, itu ya tetap nggak mau. Maka yang ketiga itu di lain waktu dia datang lagi. Datang apa? Supaya kita ini manusia itu ketika menjalankan apa itu ya kesusu gitu. Pengennya cepet-cepet rampung gitu di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sanes wekdal dateng malih gadah rekodaya muri kasusuning panindak. Lalu ucapipun, maka iblis itu berkata begini, yo aku sing
luput. Nah, tetap ngaku salah dulu. Ya, saya yang salah. Ndang apa? Kalau iblis malah bilang ndang age tindak napa nggih? Ndang ndang age tindak napa? Tindak no tumuli. Ya, ya udah sekarang, ya udah kalau memang kamu pengen beribadah kepada, ya udah ndang cepet-cepet ibadahmu dilaksanakan. Karebene enggal rampung supaya apa? Supaya urusanmu cepet rampung gitu loh. Mungkur ora dadi pikiran. Banjur ngelakoni ngamal saleh sejemane. Wah, iki lho godaannya tuh gitu. Jadi karena tingkatan godaan yang kedua itu iblis juga nggak bisa, nggak kemudian membuat kita itu ikut atau manusia itu ikut godaannya itu, kan kabur nih iblis itu. Wis mundur lah, ini orang ini uang sing jenisnya kaya ulum ini nggak bisa digoda dengan tingkatan kedua. Ini kudu pakai strategi yang ketiga gitu. Apa strategi yang ketiga? Ya udah didorong supaya kalau kamu pengennya seperti itu ya ndang no. Ya udah cepet-cepet kamu beribadah supaya kamu bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Dikon ke susu itu loh, disuruh cepet-cepet itu, sholatnya ya disuruh jungkang-jungking, misalnya cepet-cepet. Mergane nopo bariki ngaji kon ke susu, kon cepet-cepet juga. Bariku ngopo ngono kuwi ngono. Amal baik apa ya? Nah itu yang disebut iya aku sing luput. Ndang agek tindak no tumuli kareben karepe ben anu nih, karepe ben enggal rampung, mungkur ora dadi pikiran, banjur ngelakoni ngamal saleh sejemane. Supaya apa? Supaya ketika kita dibuat kesusu-susu dalam menjalankan amal-amal saleh itu, harus ini kesusu, ya seolah-olah baik perintahnya itu, bisikannya iblis itu seolah-olah baik supaya kamu tuh bisa menjalankan, habis ini kamu menjalankan ini, menjalankan amal kebaikan yang lain, selalu seperti itu bujukannya itu. Makanya sok kita, apalagi kalau kita lagi punya pekerjaan yang lain itu kan mesti kita ndang kamu beribadah, ndang kamu sholat supaya bariki kamu sudah resik-resik cuci piring, nah kayak gitu tuh loh. Ndang itu nah kamu udah kemana, nah, itu loh ngetik tugas yang sudah diatur itu, yang sudah dibagi-bagi itu. Kalau enggak, bariku kamu ngapain lagi. Jadi pokoknya diminta untuk selalu terburu-buru di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas amal saleh atau tugas-tugas keseharian misalnya. Lah ingriku manungso ingkang tampi pangridu ing mekaten wau yen kirang waspada manahipun sampun masti lajeng turuti sapi kajenganipun iblis anggening tumindak ngamal saleh sarana lampah keseso daya daya enggal. Nanging tumrap ingkang sampun napa iki waspada lajeng anjawab mekaten. Nah, jadi setan yang membisikkan hati kita untuk selalu bertindak apapun, baik dalam hal misalnya dalam hal kita beribadah maupun dalam hal kita melakukan amal soleh, didorong untuk selalu terburu-buru.
bendang rampung ben supaya cepat selesai. Nek cepat selesai itu nanti berikutnya akan seperti itu kan kayak kita tadi tuh lo perintah nulis ini loh. Yang penting rampung tugasnya. Bariku ya tugas meneh. Nggak mikir bahwa misalnya rampung itu yang artinya kita melakukan sesuatu, melakukan tindakan amal secara itu dasarnya itu bukan karena kesadaran, tapi karena yang penting rampung anunya apa namanya selesai gitu loh. Perkara nanti hasilnya kayak apa nggak penting, pokoknya udah rampung. Padahal tindakan yang kesusu yang terburu-buru itu pada akhirnya membuat masalah baru. Ya kadang-kadang masalah baru itu jauh lebih lama mengatasinya daripada misalnya kita memulainya dari awal lagi. Lalu kita tempat ini contohnya dengan kasus kita ini, guys. Ya kayak gitu itu. Nah kalau orang yang mengerti bahwa tindakan apa bisikan-bisikan seperti itu sebetulnya bukan dasarnya bukan bukan corak kasarnya nurani kita yang berbicara, tapi sebenarnya bisikan-bisikan setan yang berbicara seperti itu malah justru kita sadar ini mesti gangguan, ini mesti godaannya setan. Oh kon ngapo-ngapo kesusu, kon ngopo-ngopo kesusu. Nah kalau jamaah kan enak, teratur gitu. Kadang mau segala biasa sholat sunat pun kita jadi sholat sunat. Mergane apa? Karena kita jamaah. Tapi karena suatu saat kita nggak berjamaah, yang penting rampung wajib. Dan kita bisa ngerjakan yang lain. Nah kalau orang menyadari itu maka dia akan menjawab. Ora sudi banget lamun apa itu? Ora sudi banget lamun no aku ngindakake ngamal sarana napa nggih? Sarana tindak kesusu. Utawa mung angguru akeh atau ora napa utawa mung angguru akeh hewae balik ngamal setitik kang kanthi tumindak sareh jatmika lan tartib iku tumrap napa nggih? Aku kang tak anggap luwih becik katimbang ngamal sadabreg nanging napa itu? Kelawan tindak kang kurang tartib ya toh lan kurang sampurna akeh kang napa iku akeh kang cewet napa niku cewet golek ana kamus cewet iku apa Mas? Ayo Pak tanya kamus Pak. Coba dilihat kamusnya apa itu cewet? Hah? Sing kang kurang patipis kurang sampurna. Oh ya mesti ada aja anu jejaknya itu yang tertinggal ulum lagi ya karena gitu loh. Karena kesusu itu. Jadi orang yang mengerti itu bisikan itu akan melawan bisikan itu dan bilang, aku nggak akan seperti itu. Aku ya tetap menjalankan segala sesuatu di dalam melakukan perbuatan baik. Melakukan amal soleh atau apapun dia sesuai ya dengan umumnya aja karena memang nggak perlu kesusu yang ya toh tertib gitu ngikutin ya standar saja gitu
Nah, kalau misalnya sholat itu paling nggak kan paling lama 5 menit toh kalau kita jamaah. Itu kan kalau kita kesusu kan itu 1 menit bisa rampung loh sholat sholat zuhur yang 4 rakaat itu mungkin 1 menit. Lah ya cacat jadinya, salah kurang atau cacat benar tadi di kamus itu. Nah kayak gitu itu. Karena apa? Saking kesusunya, saking kita terburu-burunya melaksanakan satu aktivitas, satu kegiatan apapun, ibadah ya begitu. Termasuk juga ketika kita melakukan aktivitas seperti yang tadi contohnya itu, ini udah bener banget contohnya itu ketika misalnya kita dapat perintah untuk menulis itu tadi. Pokoknya sing penting udah rampung toh, cepat. Akhirnya yang muncul adalah masalah berikutnya. Wah, itu diedit tulisan misalnya, malah lebih enak nulis sendiri timbangannya diedit kayak gitu. Karena apa? Nggak sempurna akhirnya tulisan itu, nggak, maksudnya kurang mesti ada cacatnya gitu loh, ada kekurangannya ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi antara kita kadang-kadang sholat cepat-cepat itu sampai akhirnya kita lali, aku sholatnya ini pirang rakaat atau sudah berapa rakaat? Harusnya 4, kadang-kadang jadi 3. Itu godaan-godaan seperti itu yang dijawabnya seperti itu. Nah, makanya semua itu hanya bisa kita rasakan itu kan sebenarnya pergolakan itu ada di dalam hati kita. Apakah kita, ya memang kadang-kadang tuh begini, manusiawi itu kadang-kadang karena kita punya banyak kegiatan misalnya gitu, sehingga seringkali kan, ya saya termasuk lah misalnya, dalam hal beribadah itu ya, sholat misalnya gitu, pada akhirnya itu kan yang penting itu seringkali yang kita lakukan itu adalah meruntuhkan kewajiban kan orang gitu, menggugurkan kewajiban, bukan karena sebutnya ya, bukan karena kebutuhan pada akhirnya, bukan karena kita pengen lebih baik di dalam menjalankan sesuatu, tapi yang penting kewajibannya sudah gugur. Soal kemudian hasilnya itu bagus atau tidak itu nggak penting lagi. Nah, gugur kan berarti tidak menerima takzir toh. Buktinya apa? Sudah selesai kok perkara itu. Misalnya kalau dalam kepenulisan tadi itu kita ngambilnya left apa itu? Justified left gitu ya. Wah, ternyata nggak bagus ya, kita ngedit disatukannya angel misalnya kayak gitu tuh nggak penting. Tidak ada alasan misalnya bagi kita, bagi seseorang untuk mentakzir, menghukum, karena memang sudah sesuai dengan sama yang kita lakukan di dalam itu seringkali gitu, terutama godaan-godaan yang besar seperti itu biasanya itu karena kita di dalam melaksanakan ibadah misalnya itu sendirian. Kalau jamaah nggak mesti izin mesti. Kalau jamaah kan karena banyak orang atau dilihat orang barang. Sehingga ya wis karena masih sholawatan wis ana waktu sholat sunnah sih. Ya kita lah semua tuh, termasuk saya itu ya sering seperti itu. Ini memang godaan-godaan kita di dalam usaha untuk menyempurnakan ibadah kita itu ya seperti itu. Godaan-godaannya di dalam diri kita sendiri, yang itu bisikan-bisikan itu yang harus kita kenali. Kalau yang pada akhirnya kita kesusu, oh kayak mesti setan ini, mesti ini ada godaan, ada apa istilahnya, rekodoyo, ada rekadaya gitu, ada godaan setan kepada kita untuk bertindak terburu-buru di dalam menjalankan ibadah atau di dalam menjalankan
perbuatan-perbuatan yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena biasa ketika kita terburu-buru itu kan selalu ada sisa dari pekerjaan kita, selalu ada kekurangannya. Mbuh apa ya mesti ngono kuwi, ada kekurangan. Mbuh kalau sholat misalnya ya bisa aja karena saking terburu-burunya kita lupa rakaat. Harusnya 4 bisa jadi 5 loh kadang-kadang. Malah bisa lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Sekarang ada kui. Ya karena apalagi misalnya gini loh. Saking enaknya diskusi kita lagi kuliah, saking enaknya nongkrong diskusi gitu. Iya toh. Sehingga kita lupa waktu untuk misalnya sholat. Padahal jam ini udah wayai masuk perkuliahan jam kedua misalnya gitu. Itu pasti kan kita mesti kesusu. Pada akhirnya kan yang kita lakukan adalah yang penting gugur kewajiban. Bukan persoalannya bukan kesadaran bahwa menjalankan perintah Allah ini juga karena bentuk dari tanggung jawab kita sebagai manusia, tanggung jawab kekhalifahan kita. Sehingga kita butuh untuk melaksanakan ini sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, melawan ini memang perlu dilatih. Iya toh? Dalam ibadah itu ya perlu dilatih. Dalam hal yang sepele kayak gini tadi, contoh mengetik ini aja ternyata kan harus dilatih juga. Kalau enggak ya selalu nanti hasilnya begitu, dan itu akan akan membuat orang yang ngedit itu nanti. Kalau kita misalnya tadi ada perintah untuk mendigitalisasikan naskah ini, kita ketik, tapi ternyata tidak sama, dari 5 orang yang ngetik kan tidak sama akhirnya hasil. Itu malah justru bikin pekerjaan yang lebih rumit bagi yang ngedit. Ya ternyata harus disamakan supaya lebih enak ketika kita ngeditnya itu pun menjadi lebih mudah. Tidak membuat yang ngedit itu pusing, wah. Nah itu godaan ketiga itu kan berarti kita dibisi terus menerus untuk melakukan tindakan kita, khususnya di dalam beribadah itu susu itu tadi. Dikon buru-buru, cepet-cepet, ndango gitu. Udah cepet aja, yang penting gugur kewajibanmu itu, daripada nanti kamu nggak ngikut kelas jam kedua itu ya. Daripada kamu nanti telat dimarahin dosen di jam kedua, udah soal yang penting kan gugur kewajiban, ngomongin jungkang-jungking apa, gelundang-gelundung dah gitu, apa-apa. Tapi kan dengan sendiri kan kita udah tampung urusan. Menit-menit terakhir masih bisa sholat itu orang telat. Karena kita biasa secara manusia itu kan lebih takut dimarahi dosen kita timbangkan dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Atau dianggap cacat di dalam ibadah kita. Nah itu yang menurut saya memang butuh dilatih. Apa yang kita tradisikan di dalam pesantren kita di pesantren kita ini di sini itu ya sebenarnya kan dipahami sebagai upaya melatih diri kita juga untuk menjalankan segala sesuatu itu juga dasarnya adalah tertib gitu. Dengan tertib gitu, tidak kesusu, ngikutin tahapan-tahapan yang normal, mudah-mudahan tuh hasilnya jauh lebih sempurna daripada kita bertindak terburu-buru. Ya melatih, jadi ya sedewasa apapun kita, kalau kita memaknai segala amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan juga untuk melatih, apa istilahnya, kalau istiqomah kita di dalam menjalankan ibadah itu, supaya punya ketetapan hati yang kuat dan tidak mudah
tergoda, tidak mudah kebawa bisikan-bisikan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu kesusut, sifatnya itu terburu-buru, itu insya Allah ketika kita punya keinginan yang kuat untuk melatih itu, ya nanti akan pada akhirnya kan tubuh kita pun akan terbiasa dengan tindakan-tindakan yang lebih normal, lebih berusaha untuk menjalankan segala sesuatu, ya amaliyah gitu tuh secara tertib, normal gitu, tidak kesusu, wahai jamaah ya jamaah, sholat sendiri ya pada akhirnya ukuran normalnya itu ya nggak terburu-buru lah, baca fatihah wah bismillahirrahmanirrahim misalnya, nggak begitu gitu, tapi ya normal aja baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, terus gitu ya. Nah itu yang tingkatan ketiga godaannya setan itu ya seperti itu. Kita pokoknya digoda untuk senantiasa terburu-buru di dalam menjalankan ibadah kita maupun perbuatan-perbuatan lain. Yang kalau melihat bisikannya setan itu kan sebetulnya seolah-olah baik toh. Udah rampung ke sholatmu biar kamu nanti pelaksanaan ini, udah rampung ke ini juga harus cepat biar kamu bisa. Jadi akhirnya kan saking tergesa-gesanya, terburu-burunya itu ya sini kurang, sini enggak kurang sempurna, ada kurangnya di sini kurang sempurna. Akhirnya apa? Masalahnya itu ada jejak gitu loh, kurang. Ulum lagi. Lalu penting bubur kewajiban. Paham ya maksudnya anak gue. Nomor 3 itu kira-kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagaimana tindakan bisikan setan di nomor 4 ini, di tingkatan yang nomor 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis tampi jawaban ingkang mekaten wau nggih, lajeng mundur malih kalian pados rekodaya sanes. Nggih punika murih supados manungsa anggenipun ngamal wau kacor. Apa? Napa niku? Supados manungsa anggenipun ngamal wau kaworano manah riya pamer. Nah kalau ternyata datang sesami mekaten ucapipun, nah ketika di tingkatan ketiga itu ternyata juga bisikan iblis setan kepada kita itu tidak berhasil, kita diminta untuk dibisiki supaya menjalankan ibadah itu secara terburu-buru, tergesa-gesa. Karena kalau kamu nanti urusanmu, wah kamu tanda tangan kamu dapat project itu nggak jadi loh gara-gara kamu, itu kayak gitu. Itu ternyata juga tidak berhasil, kan mundur lagi nih iblis. Setan itu kan mundur lagi. Wah ini belum, ini nggak bisa ini kalau digoda dengan cara ketiga ini. Ini kayaknya ulum ini orangnya memang ahli ibadah kelihatannya. Buktinya apa? Digoda supaya bertindak kesusu yang nggak mempan kok. Hah? Nggak mempan kok. Pokoknya ibadahnya kendel ya, ibadahnya ini orangnya khusyuk kan gitu tuh. Jadi ibadahnya ya tertib gitu. Enggak kayak Rama, tangin angel misalnya, terus kesusu nek salat dewi. Ora kayak Pak Hanif turu.
Maka tingkatan keempat itu kita itu digoda dengan riya. Jadi bagaimana iblis ketika dia menggoda kita di tingkatan ketiga itu nggak berhasil, orang seperti ulum nggak bisa. Mendingan ini orang ini harus apa digoda dengan godaan, dengan bisikan apa itu, supados manusa anggenipun ngamal wau kaworano manah riya itu. Jadi digoda oleh iblis itu, ya udah kamu, ya silakanlah kamu, silakan aja lu kamu, saya luput lah saya, bener kamu kok ibadatnya harus tertib normal gitu, nggak usah kesusu, banyak salahnya nanti, banyak kurangnya kalau kita melaksanakan sesuatu itu secara terburu-buru, bener kamu loh. Tetapi sebetulnya tujuan setan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu tujuannya supaya nanti muncul rasa ria di dalam diri kita untuk dipuji. Wah, ulum itu ya. Kita lihat nanti setan itu apa yang dibujuk berikutnya itu. Mekatan ucapipun. Bener banget jawabmu iku ya. Aku kang durung andungkap, aku mangerti yen sira iku dadi panuntune wong-wong ing apa itu? Ing kene kabeh. Wah. Mula menawi nindakake ngamal saleh kudu budinen murih sing becik. Sing tertib. Nah itu loh. Ojo apa itu? Ojo kongsi cacat. Satemah wong-wong iku kareben podo suyut marang siro. Nah ini bujuk aneh-aneh gini. Jadi digoda begini. Bener kamu lom. Ibadah iki ya sing tertib. Ora kesusu, ora usah terburu-buru. Nah, kalau mau terburu-buru tadi itu banyak salahnya nanti, banyak kurangnya. Nah, aku napa itu? Kang durung andung aku aja yang enggak belum paham, aku sing belum ngerti, aku yang belum bisa mengungkap rahasia di balik mengapa kita beribadah harus apa istilahnya tertib, harus normal, harus ya tidak terburu-buru di dalam menjalankan ibadah itu misalnya. Karena aku mangerti yen sira iku dadi panuntune wong-wong ing kene kabeh. Sambil dibisik gini. Sak ngertiku ya aku belum paham, tapi aku paham kamu itu memang orang yang jadi panutan di sini kamu. Nah, kan mulai dibujuk lagi tuh. Bisikannya gitu, ketika nggak mempan tadi dengan cara ketiga yang disuruh kesusu tadi, suruh terburu-buru dalam beribadah, pancene kowe iki bener. Kamu bener itu. Aku yang nggak ngerti lah. Kamu itu memang panutan di sini. Oh, kamu santri panutan. Contoh kamu udah banyak gitu. Wayai aja wayane bar azan itu kamu sregep sudah. Bahkan kamu malah yang paling sering azan. Wah, itu panutan kamu dari santri-santri yang lain. Terus digoda kayak gitu toh. Apa yang kamu lakukan itu contoh-contoh di dalam kesergepan kamu, di dalam kesungguhan kamu beribadah itu menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Ya toh.
dan kamu melaksanakannya juga dengan tidak terburu-buru. Nah, ini kan godaannya seperti itu. Tujuannya apa? Benar yang kamu lakukan supaya apa? Supaya ketika kita menjalankan ibadah itu nanti tidak cacat ibadah kita itu. Tidak celoh, tidak tercela, tidak ya apa? Tidak kurang. Tidak tidak dianggap ulum kok sholatnya koyo ngono kuwi kok. Oh ibadahnya ngono, modele kok koyo kesusu enggak ngono, tapi oh ibadahnya kan orang yang melihat gitu kan nanti akan menganggap oh ulum ternyata khusyuk banget oh, dalam hal beribadah itu. Wong iki ya apian. 5 menit saurunge azan wae udah wudu loh, udah wudu itu. Dan sudah di musola sendirian itu, wudupin ini. Mari ngono azan. Teman-teman yang lain padahal yang konco kancane itu ya masih tidur. Dia sudah baca sholawatan. Oh, kan gitu. Pancen panutan. Contohnya itu mesti sing api, mutiara. Contoh-contohnya itu sesuatu yang bagus semua. Sehingga dengan itu orang-orang yang orang-orang yang lain tuh ya pada akhirnya kan apa ya? Mereka yang misalnya kayak ulum tadi contohnya tuh orang-orang yang punya keinginan wah goda itu atau jelek-jelekan ulum juga kan menjadi nggak jadi pada mundur nggak mungkin ulum bisa wongnya husuan nggak bisa digoda dengan cara itu. Teman-teman pun pada akhirnya akan melihat seperti itu. Apalagi setan itu kemudian bilang dasar asmamu iku wus misuwur ing apa ngendi-ngendi. Ya karena saking husuknya itu tadi. Ulum ini menjadi sangat masyhur, tidak hanya di musola ini dia tidak menjadi panutan para santri, tidak hanya di sini, tapi orang di sekitar sini loh. Melihat ulum itu memang orang paling khusyuk, jadi panutan lah, masyhur sudah dikenal. Ugi mesti sing adzan ulum iki mesti angon akeh mesti. Waya zuhur, bahkan kadang-kadang orang penduduk sekitar itu bisa main tebak-tebakan iki mesti ku zuhur iki ulum. Kalau aku nongkrong kayak orang-orang di sekitar pondok itu mereka bilang, mungkin sing adzan mesti ulum lagi nih asar. Pancen bocah iki apian. Sopan, naik motor pun nggak banter. Ketemu orang kampung mesti unggah-ungguh iki ya kelihatan. Wah, udah semakin masuk, semakin wis dipuja-puji kaya ngono kuwi. Hah? Ya godaannya kan akan seperti itu terus. Boyo eman banget menawa banjur kecacat mung mergo apa itu saka kurang tartib mergo kurang tartibing tindakmu. Sebabnya kenapa akan menjadi sangat akan kelihatan kesalahan kita, kekurangan kita kalau apa nggih yang kita lakukan itu kurang tertib gitu loh. Kelihatan sehingga digoda ya seperti itulah. Yang itu tujuan godaan setan seperti itu kepada kita itu kan untuk membuat nanti muncul di dalam hati kita itu perasaan ingin dipuji akhirnya, perasaan ria itu. Jadi pada akhirnya kesergepan ulum dalam beribadah itu. Ini ulum lagi loh tokohnya malam ini. Apapun yang dilakukan
unggah-unggahnya barang itu pada akhirnya hanya supaya mendapatkan kesan supaya aku dianggap ke wong apian. Nah itu dipuji-puji itu akhirnya. Tujuannya untuk mendapatkan apa nggih? Pujian-pujian seperti itu. Ingriku manungsa ingkang dereng angsal pitulunging pangeran nampi pamonggrong pangonggrong ingkang mekaten wau tamtu lajeng mungkono manahipu. Nah kalau orang-orang yang kemudian mendapatkan bisikan setan seperti yang diomongkan setan tadi, kamu ke pancen top ibadahmu ikut tertib ora kesusu, kamu jadi panutan di antara para santri di sini, kamu jadi panutan oleh penduduk di sini, adabmu sopan santunmu wis ora apa istilahnya, ora ono bandingnya, tidak ada bandingnya dari yang lain, dipuji kan yang muji, yang kemudian nanti ya akhirnya segala hal yang kita lakukan akhirnya dasarnya karena kita ingin dipuji tadi, itu munculkan sifat riya di dalam diri kita seperti itu. Satemah tuwuh manahipun riya, itu yang membuat kemudian di dalam, sehingga kalau kita misalnya pada akhirnya kemakan dengan bisikan iblis, bisikan setan yang seperti itu akan menumbuhkan di dalam hati kita itu perasaan riya, ingin dipuji oleh orang lain, apa ya, ingin dipuji oleh orang lainnya ya. Nanging menawi angsal pitulunging pangeran yekti boten badhe kengguh sarambut. Tetapi kalau apa ini? Kalau kita mendapatkan apa yang kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bersikap seperti itu, tidak akan tidak akan muncul di dalam diri kita itu riak gitu untuk dipuji. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya sudah mengalir saja, ikhlas begitu saja. Atau bade namanya kangguh sarambut, ini kita tidak akan ada pengaruhnya bisikan-bisikan seperti itu, bisikan-bisikan setan seperti itu tidak ada pengaruhnya yang mendorong kita untuk bersikap ria itu, walaupun serambut itu nggak akan punya pengaruh apapun terhadap kita. Malah justru kita akan apa istilah, akan melawan bisikan setan itu kita bisa jawab atau bisa melawan lah, bisa menjawab bisikan setan yang kita lakukan itu hanya untuk pamer-pamer saja gitu, flexing gitu ya, ria itu ya. Ria itu ya kamu dalam bahasa sekarang tuh kayak flexing gitu ya, pamer gitu. Ya kayak tadi kayak contohnya kita sholat jamaah nggak biasa, kita sholat sunat ya Allah, akeh dulu sholat sunat dulu. Mari ngono ya bar sholat wajib terus sholat sunat ba'da itu loh, ba'diyah ngono. Wah, mari ngono langsung susu segera ngambil Quran moco, karena Pak masih siapa ngerti di antara ibu-ibu yang hadir malah nanti manggil nggak jadi mantu saya kan bisa gimana gue gitu loh, kamu mau ngapain kan bisa gitu ya. Rama ya, hah, komplit loh ya. Nah, itu nah kalau kita sadar terhadap godaan-godaan seperti itu, malah kita akan bisa menjawab dengan cara yang berbeda.
aku orang duwe sedya babar pisan. Yen enggonku ngamal iku mung ngarah barang kang sepele banget, ya iku apa itu? Apa itu? Pangang oh, pangalembe pangalem pangaleme sak podoning menungso. Krana kadonyan ngono lho. Nanging wus cukup ndak tujokke apa itu? Apa-apa biar bacanya Pi? Krana apa? Kadonyan nanging wus cukup ndak tujokke krana ngestokake dawuh ing pangeran. Nah, ini jawaban. Kalau kita tahu bahwa bujuk rayu setan yang tadi diterangkan seperti itu, kita bisa bilang, aku tuh nggak punya niat sama sekali untuk pamer gitu loh. Dalam beribadah itu aku tuh nggak punya niat pamer sedikit pun. Karena apa ya? Aku ibadah itu ya dasarnya itu hanya karena bukan karena kadonyan, bukan karena untuk mendapatkan kemuliaan di dunia kan gitu loh. Seperti tadi itu mendapatkan julukan wong paling apik, dipuji-puji orang, ya enggak itu tujuannya. Karena apa? Bagi saya itu di dalam beribadah kepada Allah itu ya tujuannya itu apa nama? Ibadah yang saya lakukan itu untuk menunjukkan apa? Ketaatan kita kepada Allah secara ikhlas. Bukan karena ingin dipuji gitu. Contohnya gitu. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang semata-mata ya karena Allah ya, seperti yang kita baca di dalam apa namanya setelah habis takbiratul ihram itu kan kita baca apa itu? Doa iftitah itu loh yang apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyhadu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kan baru kita baca itu yang penting itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu sebenarnya walaupun ini kita baca tiap hari tapi rasanya ya tetap angel banget toh kayaknya dirasa di apa untuk sampai kepada itu gitu loh. Orang-orang sekelas kita ini kan baru bisa mengucapkannya, belum bisa merasakan secara gitu loh, secara benar bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dong kita masih takut mati toh. Takut mati nggak bang? Iya, ada perasaan takut mati tak? Artinya, ya, tetapi gini, maksudnya, makanya saya bilang tadi, yang kita lakukan itu pada akhirnya ya, ketika kita mentradisikan hal seperti ini di pesantren itu kan sebenarnya dalam kerangka melatih diri kita juga toh, untuk melakukan segala sesuatu tadi itu menjadi ikhlas itu seperti apa toh
beribadah secara tidak tidak terburu-buru itu seperti apa. Ya padanya kan memang butuh latihan, butuh terus-menerus. Yang terpenting kan ada satu kesadaran di dalam diri kita itu, apapun ibadah yang kita lakukan itu, yang penting kita punya perasaan syukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersujud kepadanya. Perkara mungkin di hati kita masing-masing itu masih ada perasaan Indian, itu ada perasaan-perasaan di luar itu tuh ya hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi yang penting di dalam hati kita tuh masih terbetik satu sikap syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersujud. Jadi ada punya sesuatu yang kita pegang. Karena kadang-kadang godaannya kan seringkali kan kita lupa pada sesuatu justru ketika kita takbiratul ihram kuncinya neng kono atau lagi ingat kayak gitu itu kan sering. Jadi makanya ketika kita lupa sesuatu sholat lah nanti insya Allah akan ingat. Nah, kadang-kadang gitu loh. Justru ketika kita cari kemana-mana nggak ketemu tapi wayai sholat itu lagi inget. Wah jebule iki kuncinya pager iku ya neng kono. Ternyata tuh kuncinya pager, ternyata kunci yang kita taruh, yang kita lupa tadi itu kita taruhnya itu kita ingatnya ketika kita sedang menjalankan sholat. Nah itu godaan tingkatan nomor 4 yang juga membuat kita itu kudu hati-hati merasakannya ya, bisikan-bisikan itu di dalam hati kita sendiri. Karena kan ini kan masih tentang masih tentang kerenteking manah toh ini. Masih tentang bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati kita itu. Di dalam terutama misalnya dalam cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bermanfaat nanti tingkatan nomor 5, nomor 6 dan itu di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tingkatan godaan iblis di yang nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun. Emal